videonya itu, kamera tuh cuman diem ngadep ke lorong. Lorongnya kosong, sepi. Namun tiba-tiba Aldi saat itu cuma bisa berbisik. Dodi, jangan dibuka. Tapi dari balik pintu, Tes, tes, tes. Dia melihatmu. Jangan biarkan dia tidur. dem. Kalau TV lu nyala sendiri jam 3:33 dini hari, jangan pernah baca tulisan di layarnya. Cuy, lu pernah gak sih kebangun jam 3 pagi? Terus, ngerasa ada sesuatu yang salah di kamar lo. Padahal, semuanya kelihatan normal. Kayak heningnya tuh beda. TV di rumah lo tuh mati. Tapi, ada suara statik. Dan yang paling serem cuy, kadang bukan karena lo lihat sesuatu, tapi karena lo ngerasa ada yang lagi liatin lo. Jadi gini, cerita ini gue dapat dari salah satu teman lama gue. Anak ini kerjanya tuh freelance editor video, tinggal di sebuah kontrakan di daerah Jakarta Timur. Dan jujur aja sih, gue sendiri udah baca banyak cerita horor. Tapi cerita kali ini cuy, anehnya tuh beda. Karena setelah gue selesai baca cerita ini, gue sempat ngecek jam. Dan jam di HP gue nunjukin jam 3:33. Sebut aja namanya Dodi. Umurnya sekitar 29 tahun. Kerjanya dia itu cuy, ngedit video-video YouTube kriminal sama dokumenter horor luar negeri. Ya, si Dodi ini tipikal manusia nokturnal. Tidurnya pagi, bangun sore, dan makan Indomie jam 2 pagi. Udah kayak sarapan buat dia. Kontrakannya kecil, lorongnya sempit, lampu kuning redup, dan tiap malamnya selalu ada suara TV tetangga yang bocor dari dinding. Yang bikin aneh lagi cuy, Dodi sendiri ini gak punya tetangga sebelah. Malam itu cuy, hujan tuh gede banget. Bukan hujan yang romantis, tapi hujan yang bikin kota kayak yang sepi. Jam waktu itu nunjukin sekitar jam 2:30 dini hari. Dodi waktu itu lagi revisi video sambil setengah ngantuk. Di mejanya dia, kopi udah dingin, rokok tinggal setengah, dan sebuah TV tabung yang nyala tanpa suara ada di pojok kamarnya. TV itu cuy, dulunya punya bapak si Dodi. Kadang gambarnya normal, kadang berubah jadi semut semua. Dan setiap statik muncul, selalu ada suara bunyi frekuensi tinggi. Kayak Dodi yang saat itu ketiduran di kursi. Dan dia pun kebangun karena suara statik itu. Suara statik TV waktu itu tuh kencang banget cuy. Dia pun terbangun sambil merem. Lehernya kerasa pegel dan si Dodi ini keringetan. Dan pas Dodi ini buka matanya, layar TV waktu itu hitam. Tapi cuy, ada tulisan yang berwarna putih. Tulisannya itu, ini hanya sebuah tes. Tulisan itu berkedip pelan cuy. Dodi yang saat itu masih setengah sadar. Dia itu ngedumel. Hah, elah, apaan dah? Si Dodi waktu itu langsung nengok ke jam digital yang ada di meja. Dan jam digital waktu itu nunjukin jam 3:33. Dan entah kenapa, pas Dodi ngeliat angka itu, dadanya tuh langsung kerasa gak enak. Dan tiba-tiba, ruangan saat itu berubah menjadi lebih dingin. TV saat itu langsung ngeluarin suara statik lagi. Dan kembali muncul sebuah tulisan, ini hanya sebuah tes. Dan kemudian kalimat berikutnya muncul, kamu sedang diawasi. Dodi saat itu cuma bisa terdiam. Dodi ngira dia itu lagi mimpi. Dan dia pun cuma bisa nahan ketawa. Anjing lah, editing horor kebanyakan nih. Tapi beberapa detik kemudian Dodi sadar sesuatu. Kalimat yang tadi, kalimat kamu sedang diawasi, sekarang udah gak ada di layar TV lagi. Dan sekarang kalimat itu muncul di pantulan kaca jendela. Dan di belakang pantulan dirinya ada sosok yang berdiri, tinggi, diam, dan seakan-akan
sedang mengawasi si Dodi. Dodi saat itu langsung nengok ke belakang. Gak ada apa-apa, cuman kamar yang kosong, suara hujan, dan bunyi statik TV. Pas dia nengok ke jendela, sosok itu udah gak ada. Tapi tulisan di kaca itu masih ada. Kamu sedang diawasi. Keesokan paginya cuy, Dodi itu bangun dengan kepala yang berat. Si Dodi ini masih mikir. Semua mimpi itu karena dia kecapean. Sampai dia sadar, di kaca jendelanya ada bekas tulisan jari yang masih basah. Dan bentuk tulisannya itu kayak tulisan seseorang yang nulis dari luar jendela. Padahal cuy, kamar kontrakan si Dodi ini adanya itu di lantai 3. Di malam berikutnya cuy, tepat jam 3:33 pagi hari, TV nyala sendiri. Padahal si Dodi inget colokannya itu udah dicabut. Dan kali ini yang muncul di layar TV-nya itu bukan lagi tulisan, tapi sebuah video rekaman lorong kontrakan si Dodi. Rekaman videonya itu hitam putih. Kualitasnya sih paling rendah, kayak semacam CCTV di tahun 90-an. Di videonya itu, kamera tuh cuman diem ngadep ke lorong. Lorongnya kosong, sepi. Namun tiba-tiba ada sosok yang lewat. Pelan, tinggi, tangannya itu panjang banget cuy. Dan mukanya itu ngeblur. Dodi saat itu langsung buka pintu kamarnya. Dan yang dilihat Dodi, lorong kontrakan itu kosong, sunyi, cuman lampu yang udah mulai kedip. Dan pas si Dodi ini balik ke kamarnya, di layar TV-nya, kamera itu sekarang nunjuk ke pintu kamar si Dodi. Dan di video itu, pintunya itu terbuka. Padahal posisi pintu aslinya itu tertutup cuy. Dan di saat itu, Dodi mulai panik. Dia matiin TV-nya, tapi suara statik TV itu masih ada. Dan suara itu cuy, datang dari bawah tempat tidurnya. Di hari-hari selanjutnya, Dodi ini mulai berubah. Kelihatan Dodi ini kurang tidur, matanya merah, dan kadang si Dodi ini mulai ngomong sendiri. Dan di saat itu cuy, si Dodi ini cerita ke temennya, ya sebut aja namanya Aldi. Ngedenger cerita Dodi itu, Aldi ini cuman bisa ngakak cuy. Hah? Lu itu kurang tidur goblok. Tapi cuy, di malam berikutnya si Aldi ini mutusin buat nginep di kontrakan si Dodi. Dan tepat jam 3:33 pagi hari, mereka berdua ini kebangun. TV tabung si Dodi ini nyala sendiri. Dan kali ini layarnya bukan layar hitam lagi, tapi lebih ke kayak siaran darurat. Dan tulisannya ini hanya sebuah tes, jangan berpaling. Ngeliat hal itu, si Aldi ini masih santai cuy. Sampai layar TV-nya itu berubah, sebuah layar CCTV yang nunjukin kamar mereka secara langsung. Ngetahui hal itu, si Aldi ini langsung pucat. Karena di layar TV itu, mereka berdua itu kelihatan kalau lagi duduk di kasur. Tapi bukan hanya mereka berdua, ada satu sosok lagi yang lagi duduk di pojok ruangan. Dan sosok itu lagi ngadep tembok. Padahal cuy, di kamar aslinya itu, di pojok ruangan kamar si Dodi ini kosong. Gak ada sosok tersebut. Aldi saat itu pelan-pelan nengok. Gak ada apa-apa di pojok ruangan si Dodi. Dan begitu si Aldi balik lihat ke TV, sosok itu sekarang berdiri dan makin deket ke mereka. Dan suara TV saat itu mulai pecah cuy. Tes. Dia melihatmu. Jangan biarkan dia tidur. Dem. TV tiba-tiba mati sendiri. Dan seketika listrik di kontrakan si Dodi itu juga mati. Dan keadaan kamar dan satu kontrakan Dodi itu gelap total cuy. Dan di dalam suasana gelap tersebut cuy, ada suara langkah kaki di lorong. Langkahnya itu pelan, kayak suara orang yang lagi ngendap-ngendap. Dan suara langkah kaki yang terdengar di lorong kontrakan si Dodi kini berhenti tepat di depan pintu kamar si Dodi. Dan tiba-tiba ada yang ngetok pintu si Dodi. Aldi saat itu cuma bisa berbisik, Dodi, jangan
dibuka. Tapi dari balik pintu, kedengeran suara si Dodi. Bro, buka bro. Aldi, buka. Padahal Dodi sendiri ada di sebelah si Aldi. Ngedenger suara dari balik pintu itu, mereka berdua itu terdiam dan gak berani gerak. Dan dari luar kamar si Dodi, kedengeran suara tawa. Dan suara langkah itu jalan lagi, pelan dan jauh. Keesokan paginya cuy, penghuni yang ada di kamar ujung lorong itu hilang. Namanya Pak Hendra. TV di kamarnya itu masih nyala, cuman mengeluarkan suara yang statik. Polisi akhirnya datang. Mereka itu nggak nemuin apa-apa. Gak ada petunjuk apa-apa atas hilangnya si Pak Hendra. Tapi cuy, ada satu polisi yang lagi ngobrol dengan rekannya. Dan obrolannya itu kedengeran oleh si Dodi. Kasus ini aneh ya. Semua jam digital di kontrakan ini berhenti di jam 3:33 menit. Dodi yang penasaran mulai mencari asal siaran itu. Dia nyari di forum internet lama, tweet-tweet horor yang absurd, kaset VHS ilegal, sampai siaran broadcast misterius. Sampai pada akhirnya si Dodi ini nemu satu istilah, para pengamat. Katanya ada frekuensi tertentu yang gak sengaja bisa nangkep mereka, makhluk yang bukan manusia dan bukan juga hantu, tapi sesuatu yang hidup di balik sinyal. Dan siaran darurat itu bukan buat manusia. Itu kayak proses sinkronisasi, sebuah tes buat nyari siapa saja yang bisa melihat. Semakin sering seseorang menonton siarannya, semakin tipis batas antara dunia mereka dan dunia kita. Pada akhirnya, Dodi mutusin buat ngerekam semuanya. Dia bikin video diary, ya macam vlog gitulah. Hari pertama normal, hari kedua kamera mulai nangkep suara-suara bisikan. Di hari ketiga, kamera saat itu nangkep sosok tinggi yang berdiri tepat di belakang Dodi. Padahal waktu itu si Dodi ini lagi sendirian. Dan yang paling parahnya cuy, setiap video rekaman itu diputar ulang, sosok yang berada di belakang Dodi ini makin dekat. Sampai suatu malam, Dodi ini sadar akan sesuatu. Siaran itu gak muncul lagi di TV, tapi muncul di monitor layar komputernya, di HP, di layar promosi minimarket, di billboard elektronik jalan raya. Semua layar. Dan di semua layar itu cuma nampilin satu kalimat, subjek uji coba diterima. Dan di malam selanjutnya cuy, Dodi ini nelpon Aldi sambil nangis. Aldi, dia ada di kamar gue sekarang. Dan kemudian Aldi ngedengar suara statik sama suara nafas yang berat. Dan kemudian terdengar suara Dodi yang lebih pelan. Jangan pernah tidur jam 3 lewat ya. Dan tiba-tiba telepon langsung mati. Di saat itu juga cuy, si Aldi ini langsung menuju kamar kontrakan si Dodi. Pintu kamar Dodi kebuka, TV tabungnya nyala dan ngeluarin suara yang statik, sama persis saat hilangnya si Pak Hendra. Dan di kamar si Dodi ini kosong cuy. Tapi di meja komputernya ada video renderan terakhir dengan durasi video 3 menit 33 detik. Pas videonya diputar cuy, layarnya cuma hitam. Cuman kedengeran suara nafas dari si Dodi. Dan suara si Dodi ini lagi berbisik. Kalau lu nonton ini, berarti mereka sekarang bisa ngelihat lu juga. Dan tepat sebelum video selesai, muncul satu frame. Cepet banget. Muka Dodi pucat dan kelihatan takut banget. Dan di belakang dia ada puluhan sosok yang berdiri ngeliatin ke kamera. Nah, gue pikir ceritanya selesai sampai di situ. Sampai
teman lama gue ini ngirim satu hal terakhir. Katanya video render itu sebenarnya korup, gak bisa diputar normal. Tapi cuy, kalau video itu di pause di detik terakhir, ada sebuah tulisan kecil di bawah frame. Tulisan yang gak pernah diketik oleh si Dodi. Ini hanya sebuah tes. Dan kamu lulus. Oke cuy, sekarang coba deh cek jam kalian. Kalau sekarang kebetulan lagi nunjukin jam 3:33 menit dan ada suara TV statik di rumah lo. Padahal TV lo itu mati. Mungkin malam ini giliran lo yang ditonton. Yap, dan itu tadi cuy adalah adaptasi cerita dari salah satu cerita creepypasta dengan judul This is Just Test. Sebelum berpisah jangan lupa like dan share video ini. Dan jangan lupa juga klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Gue Mo, see you next time and peace out. Shadows crawl where the light can't stay. Breathless echoes in the void they